ya yang terlintas di pikiran kalian? Pantun, nasi lemak, istana Maimun, atau apa nih? Selain hal yang baru aku sebutin, kita bakal bahas hal unik lainnya. Let's see! Bersama saya, kita akan membahas tentang makanan-makanan khas dari adat Melayu. Yang pertama ada nasi kerabu. Nasi kerabu adalah hidangan khas dari adat Melayu, terutama dari daerah Kelantan, Malaysia. Berikut beberapa fakta menarik tentang nasi kerabu dari adat Melayu. Yang pertama, asal-usul. Nasi kerabu berasal dari daerah Kelantan, Malaysia, yang merupakan salah satu negeri yang paling kaya akan budaya dan tradisi Melayu. Nasi kerabu terdiri dari nasi yang dicampur dengan berbagai bahan seperti daun kacang panjang, daun bawang, bunga kacang panjang, udang kering, ikan kering, sambal, dan kacang tanah. Nasi kerabu memiliki makna budaya yang penting dalam adat Melayu. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara spesial seperti pernikahan, hari raya, dan upacara adat lainnya. Nasi kerabu biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, ikan bakar, atau sate. Hidangan ini juga sering disajikan dengan sambal dan kacang tanah sebagai pelengkap. Nasi kerabu memiliki kepentingan yang besar dalam adat Melayu karena hidangan ini merupakan simbol kebersamaan, kesyukuran, dan keramahan. Hidangan ini juga merupakan cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat. Selain dari nasi kerabu, yang kedua ada kue bangkit. Kue bangkit merupakan kue tradisional yang mengembang hingga 2 kali lipat dari ukuran awalnya setelah dipanggang. Kue ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Ketiga ada nasi sombang. Nasi sombang adalah nasi yang dibungkus daun pisang dan dibakar. Nasi ini menggunakan aneka rempah seperti cabai dan bawang merah. Makanan selanjutnya adalah bubur podas. Bubur podas adalah makanan tradisional yang berasal dari adat Melayu, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Berikut adalah beberapa fakta tentang bubur podas. Bubur podas berasal dari adat Melayu yang telah ada sejak zaman Kerajaan Melayu di Sumatera Utara. Bubur podas tersebut dari bahan santan, gula, dan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan daun pandan. Bubur podas dibuat dengan cara merebus beras dan santan hingga menjadi bubur. Kemudian ditambahkan gula dan rempah-rempah. Bubur podas memiliki makna budaya yang penting dalam adat Melayu, yaitu sebagai simbol kesyukuran dan kebersamaan. Bubur podas sering disajikan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan hari raya. Berikutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat Melayu yang pertama adalah baju kurung. Pada awalnya baju kurung biasanya dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas, dan tas kecil atau kipas. Makna dari baju kurung Melayu yang pertama adalah mengurung diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, menjaga aib dan malu, menolak bala dan mendatangkan manfaat. Yang keempat, mengekalkan jati diri Melayu. Kelima, menjaga keseimbangan lahirnya dan batinnya. Yang keenam, menjaga keseimbangan duniawi dan ukrawi. Selain dari mana-mana, yang berikutnya adalah nilai-nilai luhur. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, keharmonisan. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap keahlian tenun tradisional. Baju kurung Melayu bukan hanya pakaian tradisional, tetapi juga simbol identitas dan warisan budaya Melayu yang kaya akan makna dan nilai-nilai luhur. Selanjutnya adalah baju tuluk belanga. Baju tuluk belanga merupakan pakaian adat Melayu yang dikenakan oleh pria dewasa. Baju ini merupakan warisan dari leluhur yang melambangkan identitas dan budaya masyarakat Melayu. Baju Melayu tuluk belanga memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya adalah 1. Berwarna polos atau netral seperti hitam atau abu-abu. 2. Motifnya sederhana, memiliki kancing yang jumlahnya berbeda-beda seperti 1, 3, atau 5. 3. Dipakai bersama dengan celana panjang yang warnanya senada. 4. Dipakai bersama dengan sarung yang sebatas lutut. Cara memakai baju ini adalah baju teluk belanga dipadukan dengan celana panjang senada dan dilengkapi dengan sarung sebatas lutut. Baju teluk belanga dilengkapi dengan penutup kepala berupa songkok, ikat kepala, atau tanja. Kain samping dapat dipakai seperti kain biasa, ditarik ke samping kiri pinggang.
Baju Melayu Teluk Blanga biasanya dipakai dalam acara-acara penting seperti upacara perkawinan, adat istiadat, dan hari-hari besar Islam. Baju Teluk Blanga menggambarkan peradaban masyarakat Pontianak yang bermukim di Sungai Kapuas dengan warna kuning emas yang melambangkan kejayaan Melayu. Corak insang pada kain melambangkan napas hidup yang bergerak serta ungkapan cinta terhadap alam dan lingkungan. Sekarang waktunya kita melihat berbagai kesenian dari suku Melayu. Yang pertama, tari Japin. Tari Japin adalah tarian tradisional Melayu yang berasal dari Riau dan dipengaruhi oleh budaya Arab. Tarian ini awalnya muncul di istana dan digunakan sebagai media dakwah. Gerakan tari Japin sederhana dengan pola gerakan yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari dan diiringi oleh alat musik seperti gambus dan marwas. Filosofi tari Japin tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyebar nilai-nilai spiritual dan sosial. Gerakan yang sederhana melambangkan kesederhanaan dalam hidup, sedangkan irama musiknya menciptakan suasana damai dan harmonis. Tarian ini mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan menghormati di dalam masyarakat. Di ekor mata terpaut rasa dalam hati. Alun beralun, air di alun, irama lelaki dan sejarah. Janganlah canggung, air untuk mengalun, lagu Zafi letak yang terindah. Kilau bersinar emas suasa di jari manis elok letak. Yang kedua, tari tanda. Tari tanda berasal dari Riau dan merupakan tarian pergaulan yang sering dipentaskan oleh pemuda dan pemudi. Awalnya, tari ini digunakan untuk menjodohkan pasangan. Gerakan tari ini mencangkup pola lantai lurus dan melengkung, serta melibatkan elemen pencak silat. Tari tanda juga menggabungkan seni tari dan sastra seperti pantun. Filosofi tari tanda, di balik tari tanda berkaitan dengan pencarian jodoh dan hubungan sosial. Tarian ini menggambarkan interaksi antara pria dan wanita, mencerminkan nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan rasa saling menghargai. Melalui gerakan yang dinamis, tari tanda juga menekankan pentingnya keberanian dan keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup. Dari dua tarian tersebut, masih ada tari selamat datang, tari joget lamba, dan tari inai. Selanjutnya kita akan membahas alat musik dari suku Melayu. Alat musik Melayu memiliki beragam jenis yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat. Berikut adalah beberapa alat musik tradisional yang khas dari Melayu, khususnya Riau. Yang pertama, rebana upi. Rebana upi merupakan alat musik perkusi besar yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Digunakan dalam acara adat dan keagamaan, menghasilkan suara dinamis yang mengiringi tarian dan zikir. Yang kedua, alat musik gambus. Alat musik gambus adalah alat musik petik mirip gitar, dipengaruhi oleh budaya Arab. Biasanya alat musik gambus sering dimainkan dalam acara adat dan upacara keagamaan, menciptakan harmoni antara seni dan religi. Yang ketiga, gendang. Alat musik gendang ini mirip seperti musik tabung yang ditutupi kulit binatang, yang memiliki fungsi mengatur ritme dalam pertunjukan musik dan tari, sering digunakan dalam berbagai upacara adat, dalam acara keagamaan, pernikahan, yang berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat. Yang ketiga adalah alat musik akordeon. Alat musik akordeon adalah alat musik yang berbentuk kotak dengan tombol. Fungsinya mengiringi lagu-lagu tradisional Melayu, memberi warna pada pertunjukan. Saat ini kita akan bahas kebudayaan Melayu. Yang pertama, tradisi berkabur siri. Tradisi berkabur siri dalam adat Melayu Indonesia memiliki makna yang mendalam dan simbolis. Berikut beberapa makna dan simbol yang terkandung dalam tradisi ini. Yang pertama, simbol penghormatan. Kedua, simbol persaudaraan. Dan yang ketiga, simbol doa dan harapan. Tradisi bercampur siri biasanya dilakukan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kunjungan.
Tradisi berkabur siri merupakan salah satu warisan budaya Melayu Indonesia yang perlu dilestarikan. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna yang mendalam, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Kebudayaan selanjutnya adalah pantun. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menggunakan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari, seperti pada upacara lamaran, pernikahan, kumpul keluarga, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantun dalam kehidupan orang Melayu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang syarat berisi nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma-norma sosial masyarakat. Contoh nilai luhur yang terkandung dalam pantun adalah yang pertama, nilai moral, seperti tidak mengikuti tabiat buruk, tidak membuat keributan, dan saling berbuat baik. Yang kedua, nilai agama, seperti iman, ibadah, kepatuhan, dan akhlak. Yang ketiga adalah budi pekerti. Yang keempat, kerja keras. Kemudian, contoh lain dari kebudayaan Melayu adalah tepuk tepung tawar, makyong, dan sebagainya. Sedap sungguh si sayur terung, Ayo. sedap dimasak oleh Cik Imah. Di Sudah, depan penutupan. saya Kalian dua ramai aman. orang berbaju kurung. Siapa agaknya wakil tuan rumah? Bangun pucuk, bangun liu, bangun apa lemah, bangun lenggang lawang. Yang dede. Sekian video dari kelompok suku Melayu. Untuk mengakhiri video, kami akan menutupnya dengan pantun. Bunga dedap di atas karang. Cakep, Anak dusun pasang pelita. cakep. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta.